Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SPD, Suara Pendidikan Dirgahayu. Belajar kini berguna nanti. Halo sahabat pendidikan, saya Ica yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Episode kali ini sangat istimewa karena kita akan berbincang dengan seorang tokoh penting dalam dunia pendidikan, yaitu Kepala Sekolah SMP Dirgahayu Kedung-Adem. Kalau kemarin kita sudah sempat membahas tentang SMK, kemudian juga Pondok Pesantren Gemek Al-Fatihah. Nah, kita kali ini akan membahas tentang SMP Dirgahayu Kedung-Adem. Mari kita sambut dengan hangat Kepala SMP Dirgahayu Kedung-Adem. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sebelum kita mulai pembahasan kita terlebih dahulu, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anjar Harjo dari di sini posisi saya sebagai Kepala SMP Dirgahayu Kedung-Adem. Saya menjabat atau pertama kali sebagai Kepala Sekolah SMP Dirgahayu Kedung-Adem di tahun 2021. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja kita mulai di pembahasan ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama yang paling mendasar, kira-kira boleh dijelaskan nggak Pak bagaimana terkait sejarah SMP Dirgahayu Kedung-Adem? Oh ya, terima kasih sekali untuk pertanyaan-pertanyaan sangat menarik. Untuk sejarah SMP Dirgahayu Kedung-Adem atau tepatnya pertama didirikan itu insya Allah tahun 1956 atau sudah sangat lama sekali. Sekolah ini dulu itu awal berdirinya sebagai sekolah rakyat atau SR atau karena zaman dulu belum ada sekolah negeri atau misalnya sekolah dasar atau SMP dan lain-lain. Kemudian lanjut dan berlanjut itu akhirnya sebagai diresmi sebagai sekolah menengah pertama atau bisa dikatakan di naungan atau sudah resmi. Untuk bangunannya sendiri dulu juga tidak seperti ini atau sudah bangunan beton atau tembok, tidak, karena dulu memang sekolah rakyat itu dulu memang dinaungi atau dari keluarga Bapak Sarjono yang dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat saling bahu-membahu mendirikan sekolah ini karena memang sangat dibutuhkan di wilayah Kedung-Adem. Ya, ini sangat penting sekali karena juga sangat strategis tempatnya dan juga di sini dulu sekolah ini karena belum ada sekolah yang lain sangat banyak muridnya, hampir 600-an, selalu seperti itu. Kurang lebih secara singkatnya berdirinya SMP Dirgahayu. Itu ya. Ya. Bagaimana Anda melihat perkembangan pendidikan di wilayah ini di dalam beberapa tahun terakhir? Untuk beberapa tahun terakhir pendidikan atau perkembangan pendidikan di wilayah Kedung-Adem khususnya itu sangat baik. Artinya ada kompetisi atau persaingan yang sehat atau yang baik. Di sini kita juga sudah mengantisipasi dengan program-program atau juga adanya evaluasi. Ya, jadi kita nggak hanya tinggal diam karena perkembangannya sangat ketat atau daya saingnya sangat tinggi. Itu bisa dilihat dari tumbuhnya sekolah yang baru, bisa dilihat juga dari lulusan dari sekolah atau artinya yang ada di Kedung-Adem melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di luar Kedung-Adem, itu bisa dilihat dari situ. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh siswa-siswa di SMP Dirgahayu Kedung-Adem saat ini? Untuk tantangannya itu sangat beragam. Artinya selain di dalam lingkungan belajar mereka atau di SMP Dirgahayu juga ada di luar, artinya misal dari perkembangan teknologi. Ketika mereka tidak bisa tidak bisa artinya seperti ini, tidak bisa menggunakan gadget dengan baik, artinya tidak bisa memanage itu yang dinamakan gadget atau HP, mereka juga nggak akan bisa mengatur cara belajarnya yang baik. Misalnya contoh, sampai 1 jam untuk bermain gadget, 1 jam untuk belajar, atau jam tidur mulai jam 9, jam 5 pagi atau setengah 5 bangun. Itu juga perlu sekali untuk bagaimana anak-anak atau siswa-siswa di SMP Dirgahayu itu bisa mengatur waktu untuk belajar, bermain, gadget, ataupun juga
untuk sekarang juga ada di dunia luar, misalnya tren ngopi di warung kopi, atau paling tidak ada yang lain pengaruhnya juga banyak sekali. Contoh untuk di warung kopi, gak ada salahnya sih untuk anak, untuk pergi ke warung kopi sekedar ngopi ngobrol, tapi juga kembali lagi ke manajemen waktu. Waktu itu sangat penting, boleh, tak apa-apa. Artinya kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat banyak atau berkenalan dengan oh ini ternyata di luar dunia luar seperti ini. Tapi juga kembali lagi kita harus bisa melihat anak itu atau mereka bisa membedakan ini hari apa, atau kalau misalnya malam minggu oke lah bisa. Tapi untuk selain malam minggu ya seharusnya mereka bisa melihat manage lagi waktunya. Oh jam 9 saya harus sudah di rumah. Itu seperti itu. Untuk tantangan belajarnya itu karena sekarang kita juga sudah beralih ke dunia teknologi, artinya mereka juga harus bisa menyesuaikan. Kita Bapak Ibu guru kita dorong untuk belajar atau menggunakan teknologi dalam mengajar. Contoh penggunaan LCD, contoh menggunakan Google Form, memakai media pembelajaran yang berbasis IT, menggunakan laptop ataupun Chromebook, atau belajar secara mandiri online. Contoh ketika kita misalnya guru telat, contoh ini ya, contoh kecil saja. Kita guru telat atau memang sengaja diberikan link. Link di situ sudah ada misalnya ada Google Site-nya, itu sudah ada tersedia materi, sudah ada pertanyaan refleksi, ada tugas mandiri, ya ada juga tugas kelompok. Itu tantangan anak untuk bisa menyelesaikan diri. Ada juga tantangan lain misalnya artificial intelligence atau AI atau IA itu ya. Itu juga sangat penting. Kenapa itu tantangan bagi anak? Ketika anak itu menggunakan itu terus-menerus, itu akan cenderung melemahkan mereka. Artinya apa? Mereka hanya mengandalkan copy paste, cari di internet muncul. Ketika daya literasinya mereka kurang, artinya tidak mencari sendiri yang lain, artinya hanya mengandalkan teknologi, ada kekurangannya. Kenapa? Ketika teknologi itu tidak ada di tangan mereka, mereka juga akan kewalahan. Ya, juga diimbangi dengan misalnya buku cetak ataupun misalnya dengan daya ingat yang lebih atau dengan praktik. Ya, itu sangat penting. Itu tantangan beragam yang ada di anak-anak. Ya, dengan juga kebiasaan anak yang tidak terbiasa, misalnya contoh tidak biasa berdiskusi atau berinteraksi dengan anak yang lain, tidak berani mengungkapkan pendapat atau belum punya jiwa kepemimpinan atau tidak biasa terlatih, saya harus mau berpendapat atau maju ke depan untuk presentasi. Itu juga tantangan anak untuk yang sekarang itu, mereka berani di luar tapi jarang berani ada di dalam untuk oh saya Pak bisa, saya Pak mau. Dan jangan pernah berpikir itu salah atau benar dulu, karena proses belajar itu ada salah, ada juga benar. Ya, itu seperti itu ya. Apa strategi sekolah untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan diri dan kemandirian siswa di luar kelas? Oh iya, sangat menarik ya. Untuk pengembangan kemandirian ya, itu kita ada program banyak ekstrakurikuler, juga ada pengembangan contohnya misalnya ada di kelas, ada juga pembelajaran di kelas ya. Kalau di kelas atau ekstrakurikuler misalnya pramuka, itu pengembangan diri untuk jiwa kepemimpinan, juga LDK OSIS dan lain-lain. Itu pengembangan diri di kepemimpinan. Untuk di kelas itu sama. Jiwa kepemimpinan mereka harus tergugah ketika mereka belajar diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok tentunya ada beberapa pendapat yang harus disatukan. Ada rasa ego yang harus disingkirkan. Kita nggak bisa egoisme ketika tidak ada perasaan egois yang tinggi ketika kita dalam suatu kelompok. Kenapa? Ketika ego itu ditiadakan, maka kelompoklah yang bisa atau pendapat kelompok yang disatukan itu yang akan mampu menyatukan mereka, dan satu jiwa kepemimpinan yang ditunjuk atau semua yang punya oh saya ketika itu berebut menjadi artinya mau ke depan dan satu bisa memilih yang lain, itu artinya
itu sangat baik untuk kepemimpinan. Yang lain juga misalnya contoh, untuk juga kepemimpinan itu pengembangan dirinya misalnya contoh ketika kita sholat duha. Ya, sholat duha atau sholat duhur ketika mereka berani maju sebagai imam ketika misalnya contoh Pak ada yang telat Pak kami telat sholat duhurnya berjamaah Pak silahkan dipimpin otomatis yang laki-laki maju ke depan ya untuk ya itu beberapa contoh kecil untuk pengembangan diri untuk kepemimpinan di Apa program keunggulan yang dimiliki oleh SMP Dirgahayu Kedung-Adem untuk mendukung pengembangan bakat dan minat siswa? Iya, untuk program unggulan kita punya banyak program, artinya ada ekstra, itu ada kelas intensif, intensif bahasa, TIK, dan juga seni. Terus juga ada program misalnya Hadrah, ini juga kemarin kita sudah bekerja sama atau mengadakan lomba, ini juga salah satu program unggulan. Kenapa itu disebut program unggulan? Atau karena bakat minat anak untuk mau ke situ itu sangat banyak. Mereka punya daya saing dengan yang lain. Atau contoh misalnya di kelas intensif itu ada kelas bahasa dan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu kenapa? Kita memang dua bahasa itu satu. Bahasa Arab itu juga penting, bahasa Inggris juga sangat penting. Sama-sama penting, jadi untuk menunjang satu untuk di agama atau juga di komunikasi di yang lain, dan juga bahasa Inggris untuk bahasa internasionalnya juga. Untuk TIK itu penting karena kita juga di sini sudah memperhatikan karena juga kita punya saudara itu di SMK. Kenapa? TIK kita dasari anak-anak untuk bisa paling tidak mau atau mengenal pertama apa itu sih komputer misalnya, apa sih Word, bagaimana cara membuka Word, bagaimana cara kita misalnya contoh menggunakan atau membuat paragraf simple atau misalnya membuat kalimat atau mengetik tepatnya yang baik itu seperti apa sih dengan line atau spasi atau kertas ukuran berapa atau sampai dengan mencetak tas atau hasil ketikan mereka itu di program unggulan di kelas intensif. Selain itu ada juga kesenian. Kita seni ada seni suara, ada seni tari ya. Seni suara ada Ibu Erna, seni tari ada Bu Maya. Itu juga sudah menghasilkan meskipun kita tidak fokus kepada anak yang harus bisa juara. Kita bisa memberikan wadah contoh anak-anak punya bakat, punya minat di seni suara, anak-anak punya bakat minat di seni musik itu sudah mau ikut dan mau mengembangkan di situ meskipun ketika kita ikut lomba nggak juara itu sudah nggak apa-apa, itu sudah kebanggaan bagi anak. Anak sudah mau, mampu, ada jiwa keberanian, ada jiwa kepemimpinan itu sudah bagus sekali atau sudah bisa dinamakan prestasi. Selain ada juga pramuka, ada hadra, PMR ya. Itu program-program yang ada di sekolah kita. Bagaimana sekolah menjaga kesejahteraan mental dan emosional siswa di tengah tekanan akademik dan sosial? Iya, itu kalau kita katakan bagaimana cara kita menjaga kesejahteraan mental, ya kita satu ada program sholat duha berjamaah dan sholat zuhur dan sholat yang lain juga ada kajian Islam di hari Jumat, ya itu satu dan juga ada bimbingan konseling atau BK, ya satu kenapa di sholat otomatis ketika kita sholat anak itu kan jiwanya tenang. Ada juga ada program ngaji pagi, itu kan juga digilir. Artinya ketika baca Quran kan juga akan mendapat ketenangan. Dan juga ada bimbingan rohani, ada kajian Islam di hari Jumat, juga itu membuat anak itu merasa rileks. Dan juga ketika 1 bulan sekali di hari Sabtu atau di akhir pekan, kita ajak anak-anak itu biasanya ada makan bareng atau kegiatan yang itu 5 sehat untuk 4 sehat 5 sempurna untuk makan ya. Kita makan bersama, ada juga jalan-jalan sehat, ada juga ada senam. Itu untuk kegiatan rileks atau paling tidak menyegarkan pikiran agar anak itu enggak stres atau terbebas dari pikiran, oh saya banyak tugas, banyak PR atau banyak kegiatan, pulang sore dan lain-lain.
biar mental anak itu kuat, nggak hanya cenderung berpikiran di papan tulis atau di buku tulis atau di gadget yang belajar online. Ya. Bagaimana sekolah menangani perubahan dan adaptasi dalam kurikulum pendidikan yang terus berkembang? Iya. Untuk adaptasi mengenai perubahan di kurikulum Merdeka, karena kita sudah 2 tahun menjalani kurikulum Merdeka, dari di kelas 7, sekarang kelas 8, tinggal kelas 3 yang masih kurikulum 13. Ini kita untuk Bapak Ibu guru ya, kita adakan workshop. Artinya workshop itu tidak misalnya contoh kita berikan atau tidak mengundang atau misalnya saya sebagai narasumber memberikan pengertian seperti ini loh kurikulum Merdeka atau kita mengerjakan popcorn Merdeka mengajar bersama-sama atau juga Bapak Ibu guru kita arahkan untuk mengikuti webinar di platform Merdeka Mengajar tersebut dan juga kita seringkali berbicara atau mengundang ini ketika ada pengawas datang atau mengundang pengawas datang untuk memberikan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Bagaimana sih mengevaluasi anak, apa sih asesmen, apa sih misalnya bagaimana cara kita bisa nantinya mengetahui karakter anak, bagaimana itu pengajarannya di misalnya yang sekarang lagi digalakkan atau masih dipelajari atau sedang berproses, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Apakah bisa menggunakan tiga-tiganya? Menggunakan misalnya proses, produk, dan lain-lain? Ya, itu misalnya. Tuh. Karena kita nggak mungkin mentargetkan wajib harus dilakukan. Ya, artinya memang wajib, tetapi kita tidak 100%. Artinya, ya mereka semampu mereka dengan cara mereka. Artinya, kita tidak memaksakan apa itu 1 bulan harus bisa, tidak. Itu memang butuh proses. Jadi terutama guru-guru yang sudah sepuh atau sudah sangat senior sekali. Beliau enggak mampu, artinya sudah enggak seperti yang muda-muda cepat atau tanggap terhadap teknologi atau perubahan. Ya, itu seperti itu. Bagaimana SMP Dirgahayu Kedung-Agung mendukung pengembangan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama antara lain? Ya, keterampilan pengembangan kepemimpinan. Ya, untuk mendukung keterampilan pengembangan kepemimpinan itu kita tadi sama ya di murid kita adakan pelatihan untuk di Bapak Ibu guru sama. Dalam artian gini, setiap murid, setiap anak untuk bisa mampu mau berupaya untuk tampil ke depan dan kita dorong, kita motivasi, kita berikan reward kalau bisa. Kita sebagai kepala sekolah, saya juga mendukung motivasi Bapak Ibu guru agar memberikan kesempatan semua bagi anak. Bapak Ibu guru kita dorong untuk melakukan pembelajaran student center. Artinya anak itulah yang berperan sebagai atau yang aktif, bukan Bapak Ibu guru yang menjelaskan banyak hal atau mendominasi 100% di kelas. Dan anaklah yang aktif bekerja sama, aktif komunikasi, aktif menunjukkan hasil mereka, aktif melakukan refleksi dan lain-lain. Itu untuk pimpinan dan lain-lain. Apa langkah-langkah yang diambil untuk mempromosikan budaya, literasi, dan minat baca di sekolah? Ya, literasi. Tadi kita kembali karena minat baca, literasi itu sangat penting. Kenapa? Anak cenderung literasinya sekarang dengan berinteraksi dengan gadget saja atau HP saja. Ini sangat memprihatinkan sekali. Kita ada program literasi. Contoh yang sudah kita lakukan yaitu literasi digital dengan 15 menit pertama untuk baca. Kita bagi untuk Bapak Ibu guru di 15 menit pertama sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk anak. Karena yang tahu dasar anak atau kemampuan anak itu Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Di awal pembelajaran atau di jam pertama kita berikan anak itu 15 menit. Apakah nanti itu di soal AKM atau dibaca menyimpulkan atau presentasi nanti hasilnya. Itu terkait untuk program literasi. Untuk menyikapi nanti adanya kebosanan atau boring di anak-anak, kita ada
yang lain. Misalnya ada baca Asmaul Husna bersama-sama, ada bacaan sholawat dan lain-lain, atau kita ada bacaan atau hafalan juz amma. Itu beberapa program atau pengenalan literasi untuk anak. Ya, tanpa literasi kita nggak akan pernah tahu apa itu yang ada di dunia, apa yang ada yang baru sudah ditemukan atau yang mau kita lakukan nanti kita kan nggak akan tahu. Ya. Apa upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional atau ujian masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Iya. Untuk anak yang kelas 9 atau yang sudah menjelang ujian sekolah dan lain-lain atau menjelang lulus, kita persiapkan anak itu satu, ketika memasuki akhir-akhir semester genap atau menjelang ujian akhir atau bisa dikatakan kelulusan, itu satu, di semester 2, mulai semester 2, kita fokuskan untuk Bapak Ibu guru memberikan materi yang esensial atau materi yang penting berkaitan dengan nanti apa sih yang nanti kira-kira diujikan semisal ketika anak itu mau masuk di jenjang SMK maupun SMA yang mereka tuju. Karena kemungkinan besar nanti jika ada tes, misalnya tes bidang pengetahuan atau mungkin juga di bidang keterampilan atau mungkin di bidang keagamaan kita sudah bekali. Di setiap hari pembelajaran kita fokuskan untuk Bapak Ibu guru memberikan pengetahuan yang esensial dan juga keterampilan. Keterampilannya tentu berhubungan dengan mapel masing-masing atau tambahan tadi seperti TIK, Go Komputer dan juga keagamaan. Dan selain itu ada juga bimbingan khusus. Memang tidak lama karena kita tahu bimbingan khusus itu hanya penunjang saja. Memang kita kembali lagi ke anak, ada motivasi kerohanian karena harus yakin anak itu selain belajar juga berdoa dan juga untuk memohon doa restu atau orang tua yang mendoakan. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengembangan profesional bagi para guru di SMP Dirgahayu Kedung Iya, pengembangan profesional guru itu ya terutama ada di kemampuan kepemimpinan mereka. Bapak Ibu guru harus bisa memimpin anak, memberikan kenyamanan anak dalam belajar. Ada timbul rasa aman, nyaman, tentram, betah di kelas. Ada pengembangan itu kelas seperti apa, bisa kelas indoor, juga bisa kelas outdoor, atau bisa berikan project, atau bisa berikan keterampilan, atau bisa berikan apa itu artinya misalnya game, atau bisa memberikan pelajaran diferensiasi, atau mengajak anak itu belajar di suatu tempat yang ada kaitannya. Contoh misalnya ada pembelajaran atau mapel bahasa Indonesia, contoh ada materi deskripsi. Kita ajak anak untuk misalnya kunjungan ke pembuatan tempe atau pembuatan bakpia, tidak hanya sekedar melihat atau bisa terampil praktek di situ. Ketika anak bisa keluar dari situ, mereka punya catatan, ya, mengambil note atau catatan untuk bisa dipresentasikan. Oh, ternyata bisa merangkai paragraf teks deskripsi yang sederhana untuk bisa dipresentasikan. Misalnya contoh karena anak juga diberikan pembelajaran TIK, misalnya menggunakan Canva presentasi, bisa menggunakan slide bergambar atau mungkin video seperti itu atau dengan suara mereka. Bagaimana keterkaitan atau hubungan antara SMP dan SMK di lingkungan pendidikan Dirgahayu? Ya, untuk keterkaitan atau hubungan SMP dan SMK itu sangat erat sekali atau tidak bisa terpisahkan. Karena salah satu contoh gini, ketika ada sebuah kegiatan atau perayaan hari besar ataupun kegiatan memperingati hari Islam atau yang lain-lain, atau misalnya ketika ada SMP, misalnya contoh kemarin kita mengadakan lomba hadrah atau rebana atau selawat, kita juga membutuhkan tenaga dari Bapak Ibu guru SMK untuk sebagai dewan juri. Contoh lain ketika SMK mengadakan sebuah event juga membutuhkan Bapak Ibu guru atau misalnya ketika murid kita SMP juga nantinya juga akan bisa meneruskan di SMK Dirgahayu. Adapun kerjasama untuk SMP dan SMK itu sudah terjalin ketika jauh
atau sudah berpuluh tahun yang lalu sudah dilaksanakan ya. Jadi kita nggak akan bisa terpisah karena memang kita di sini satu tujuan sama, artinya mendidik anak agar anak itu bisa menjadi generasi yang sangat mulia. Contoh ketika anak ini Pak, saya ingin meneruskan di sekolah mana Pak yang terbaik, kita arahkan. Kita nggak maksa. Di sini artinya kamu harus di SMA atau SMK. Artinya kita berikan wawasan dulu untuk SMK ada seperti ini. Itu sudah kerjasama. Artinya kita ada saling keuntungan di situ. SMK juga diuntungkan ketika anak bisa menjelutkan di sekolah di situ. SMP juga diuntungkan dengan apa yang disebut nanti misalnya dari Bapak Ibu gurunya yang memberikan sebuah bantuan atau mungkin juga dikatakan ketika kita nantinya ingin melakukan event atau kegiatan juga kita akan dibantu ya. Jadi SMP SMK itu tetap berjalan bersama beriringan membantu anak-anak atau mendidik anak, mendampingi anak, menuntun anak seperti apa yang diajar Dewantara, karena pendidikan itu menuntun bukan saja mendidik. Gak mudah bagi kita untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya ya. Jadi kita perlu kerjasama. Kita nggak bisa berdiri sendiri sebagai lembaga satu atau satu-satunya lembaga, nggak bisa. Karena kebutuhan bekerja sama dengan lembaga lain, terutama dengan SMK itu sangat dibutuhkan. Baik nantinya di bidang teknologi, di labnya ataupun di tenaga profesional Bapak Ibu guru, ataupun dengan kerjasama untuk menyelenggarakan suatu event atau perlombaan. Ya. Apa pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada siswa-siswa SMP Dirgahayu Kedung-Adem untuk meraih kesuksesan? Oh ya, satu pesan dan nasihat baik untuk siswa-siswi di SMP Dirgahayu, paling utama satu, harus yakin, harus fokus dengan apa yang mereka tuju. Artinya mereka harus punya angan-angan, mereka harus punya cita-cita. Niatnya untuk apa? Jadi satu, berdoa dulu juga, ada doa, ada restu dari orang tua, dan harus ada punya yang dinamakan konsisten. Kenapa konsisten itu penting? Karena kita konsisten melakukan sesuatu atau terus-menerus, bila melakukan belajar ya terus belajar 1 jam, ditingkatkan bisa, dikurangi jangan. Itu perlu ya, karena konsisten terhadap apa yang kita lakukan itu sangat penting demi keberhasilan kita. Nantinya juga ada satu tip, ketika ingin sukses besar, ketika mereka nanti sudah dewasa atau lulus SMA SMK, hendaknya tidak berhenti belajar atau bekerja atau hidup di wilayah ini saja. Kalau bisa mereka keluar, artinya ya jauh pergi ke sana atau merantau. Itu apa alasannya? Kenapa? Karena ketika kita jauh dari rumah, jauh dari apa yang biasa kita disebut dengan zona nyaman, kita akan berpikir bagaimana bisanya saya bertahan hidup, bagaimana besok saya bisa melakukan sesuatu itu, apa yang saya butuhkan. Jadi ada persiapan, ada prepare ya. Jadi kita nggak akan mengandalkan apa yang ada. Jadi kita akan berpikir, kita akan terus berpikir kritis, kita harus terus membangun diri, mempersiapkan diri untuk masa depan, karena besok dan besoknya lagi atau seterusnya nggak akan sama. Jadi ya itulah yang akan membuat orang itu menjadi besar atau sukses, akan mengalahkan apa yang ada di sini. Artinya karena berpikirnya mereka akan berkembang terus dan terus. Itu tips dari atau saran dari saya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kiranya seperti itulah pembahasan kita kali ini. Semoga informasi yang telah kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Podcast SPD, belajar kini, berguna nanti. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.